latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Nini Warih semakin bingung karena bayi kecilnya meronta-ronta, tak mau menyusu, dan dia hanya bisa terpana ketika memperhatikan ibunya mendekatinya. Nyai Pradah berusaha menenangkan dan menimang bayi itu dengan sabar. Nyai Pradah menepuk-nepuk pantat bayi, dan lama-kelamaan bayi mungil itu mengurangi gerakan-gerakannya. Nini Warih semakin sedih melihat kenyataan itu. Ternyata bocah kecil itu mengetahui hati dan isi batinnya. Jawab sayang, tenang ya sayang ya. Mengapa kau tidak mau mimi? Ayo sayang, mimi ya. Kau jangan nakal, jangan nangis ya. Kau harus minum susu agar cepat besar, cepat gede. Nanti mencari Kang Masukmu. Kang Masmu telah lama pergi dan tidak mau menjenguk ibumu. Apakah Prihatin tak mau menyusu padaku, Mbok? Jangan bicara seperti itu. Dia itu kan anak kecil yang hanya mengandalkan naluri. Jadi kau jangan beranggapan negatif, Nini. Kenyataannya seperti itu. Cucumu tak mau kususui. Lalu bagaimana, Mbok? Prihatin lagi marah ya? Lagi marah sama ibumu ya? Iya. Kau boleh marah, tapi jangan sering-sering ya. Ayo, Mimi sayang, minum susu ibumu. Sini sayang, ikut ibu ya. Ibu dengan tulus menyusuimu agar kau cepat besar. Minumlah sayang, minumlah ya. Minumlah anakku. Janganlah membuat hati ibu semakin sedih. Ya, kau jangan dendam pada ibu, Ger. Ibu tidak benci kepadamu. Ibu sayang kepadamu, Prihatin. Minumlah. Bayi mungil itu kembali diserahkan pada Nini Warih. Perlahan-lahan bocah kecil itu diam dan aman dalam pelukan ibunya. Nyai Pradah tetap menepuk-nepuk pantat dan mengelus-elus bocah kecil itu agar tetap tenang. Lalu dengan lembut sekali, bocah kecil itu pun menyusu pada tete ibunya. Simbo harus pulang. Rawatlah anakmu baik-baik. Apapun yang terjadi, dialah anakmu, darah dagingmu sendiri. Jangan ada sedikit pun rasa benci di dalam hati dan batinmu, agar hati dan jiwa anakmu kelak tumbuh menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang mengerti ingat luhur budi pekerti. Iya, Mbok. Sebagai orang tua, aku tidak bisa memberikan apa-apa padamu. Ya, kau tidak boleh mengabaikan kewajibanmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang menantu. Kau harus tenang tinggal di sini sampai anakmu besar. Bersabarlah dalam penantian akan kehadiran suamimu. Simbo yakin suamimu akan datang menengokmu. Simbo yakin Kakang Warih akan datang. Iya, aku yakin sekali
suamimu pasti akan datang. Wari adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab. Seorang seniman seperti dia memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki perasaan yang halus, dan ia gampang tersentuh dengan apa yang dihadapinya. Tapi kau pun jangan lupa, orang yang perasa gampang sakit hati. Kalau hatinya telah terluka, mungkin ia akan memendamnya dalam hati. Memendam kebencian dan kemarahan itu dalam hati. Mbok, Jagalah itu sebaik-baiknya. Kau telah bersalah, dan akuilah kesalahanmu itu. Berlakulah jujur, jadilah perempuan yang setia. Tunjukkan kepribadianmu sebagai seorang perempuan sejati yang memiliki kesabaran, kelemah lembutan, kejujuran, dan kesetiaan. Jangan abaikan kepercayaan suamimu. Cukup sekali kau bersalah, jangan kau ulangi lagi. iya Mbok. Simbo akan pulang ya. Kapan-kapan Simbo akan datang ke sini. Cepat besar ya, Prihatin. Sayangi ibumu. Nenek mau pulang dulu ya. Jagalah anakmu baik-baik, Nuk. Iya Mbok. Sudah, jangan menangis. Tabahkan hatimu. Penuh dengan kasih sayang, Nini Warih menyusui bocah kecil itu. Mulut kecil itu mengecup tete ibunya. Bayi mungil itu memejamkan matanya yang masih bernoda dengan air mata. Wajahnya masih nampak memerah. Tangannya dengan lincah menekan-nekan payudara ibunya. Dan Nyai Pradah untuk terakhir kalinya memandang cucunya sebelum kemudian pergi dan meninggalkan mereka. Kau bersedih seperti itu, Nyai? Hah? Kau baru saja pulang menengok cucumu. Ada apa dengan mereka? Tak ada apa-apa. Aku hanya memikirkan anakmu. Suaminya sudah lama tidak pulang. Apa? Sudah lama Wari tidak pulang. Tapi kan suaminya tinggal di Mataram sebagai seorang juru taman yang diperlukan Kanjeng Sinuwun. Ya mana mungkin bisa sering pulang. Lagi pula untuk apa pulang? Hah? Tuh anakmu juga sudah dirawat bapak dan ibunya. Ki Wulung dan Nyi Wulung kukira baik sekali pada Nini. Kakang Wulung dan Mbak Yu bukanlah orang yang jelek. Mereka adalah priayi yang mengetahui pakertining budi. Kau jangan membesar-besarkan persoalan, Nyai. Bukannya membesar-besarkan persoalan, tapi... Ada apa lagi? Hah? Kau selalu seperti itu, Nyai. Kenapa? Hah? Coba kenapa? Apa yang kau pikirkan? Sudah wajar apabila seorang suami pergi jauh mencari uang, mencari nafkah buat anak-anak dan istrinya. Wari adalah seorang bapak yang bertanggung jawab. Ia sudah dikaruniai 2 orang putra-putri yang cantik-cantik. Seharusnya kita bersyukur karena kita telah mendapatkan cucu-cucu dari seorang priayi. Kau harus tahu itu, Nyi. Tapi semenjak Nini melahirkan, Wari belum juga pulang. Kau belum tahu keadaan Wari di Mataram. Dia adalah orang yang dipercaya Kanjeng Sinuwun.
kau harus tahu itu? Aku tahu. Tapi ada sesuatu yang dirahasiakan ini padaku. Tampaknya ia sedih sekali. Kadang-kadang anaknya tidak mau menyusu. Itu wajar, Nyai. Apakah kau tidak pernah menyusui anakmu? Hah? Kalau perut bayi itu sudah kenyang, ya mana mungkin ia menyusu lagi? Kau ini aneh-aneh saja, Nyai. Kau ini bagaimana toh? Hah? Kau kan seorang perempuan yang pernah mengandung, melahirkan dan menyusui anakmu. Nah, kalau sekarang ini kau menghadapi anakmu menyusui cucumu, kau juga jangan heran apabila cucumu kadangkala menolak susu ibunya. Seperti halnya kita, Nyai. Kalau kita bosan makan nasi, kita bisa makan ubi, bisa makan dolorot atau makan pisang rebus. Kalau kau bersikeras seperti itu ya sudah. Aku ini hanya menyampaikan bisikan hati kecilku, Kakang. Kau boleh menyalahkan aku. Justru karena aku pernah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak-anakku. Aku bisa merasakan bagaimana perihnya seorang ibu apabila seorang anaknya tidak mau menyusu padanya. Nah, kalau anakmu sudah kenyang, apa kau paksa untuk menyusu? Hah? Kita ini adalah manusia biasa, Kakang. Sekali lagi, aku bicara sebagai perempuan. Air susu sangat bermanfaat bagi anak-anakku. Tetapi, payudaraku bisa sakit sekali apabila anak-anakku tidak mau menyusu. Kau tahu itu, Kakang? Itu yang masalah kecil. Itu masalah pertama. Lalu yang kedua, aku yakin anak kita menghadapi masalah, Kakang. Punya masalah besar atau kecil. Seharusnya kita sebagai orang tua ini tidak boleh ikut campur, Nyai. Mereka sudah berumah tangga dan dikaruniai anak-anak. Kita tidak boleh ikut campur urusan pribadi mereka. Sekalipun mereka adalah anak-anak kita. Kau ini jangan mengabaikan dirimu sebagai orang tua. Sekalipun kita ini menjadi ayah dan ibunya, kalau ia sudah menjadi tanggung jawab lelakinya, apakah kita mau ikut campur? Itu tidak lumrah, Nyai. Itu tidak baik dan bisa membuat keluarga mereka bubrah. Aduh, kau ini diajak rembukan, tapi kok malah mengajak bertengkar, Kakang? Aku tidak mengajakmu bertengkar, Nyai. Tidak, bukan sama sekali. Tetapi bagaimana kita bisa menjernihkan suatu persoalan dan permasalahan apabila kita terbawa oleh perasaan kita, tanpa bisa membeda-bedakan mana yang harus kita rundingkan. Nah, pikirkan itu, Nyai. Tapi kita harus menolong anak kita. Nini nampaknya membutuhkan uluran tangan kita. Aku tetap tidak setuju dengan pendapatmu itu. Kita tidak boleh mengganggu keluarga orang lain, sekalipun itu anak kita, Nyai. Dia sudah menjadi orang lain, Nyai. Ingat itu. Kau tega apabila anak kita merana dan menderita batinnya. Mana mungkin ini menderita. Ia disayang dan dikasihi suaminya. Sekalipun Kiwari itu tinggal di istana Mataram. Tetapi aku percaya ia memperhatikan anakmu, anak kita. Nah, mana mungkin ada suami yang mengabaikan istrinya, kecuali istrinya bertingkah. Mengapa kau diam? Apakah salah apa yang kuucapkan? Tidak ada suami yang membiarkan istrinya, kecuali istrinya berlaku selingkuh dan tidak setia.
Kalau seorang istri sudah nyeleweng dan tidak jujur, maka sudah semestinya suami itu marah. Kau tahu? Kau tahu, Nyi? Istri yang selingkuh pantas untuk dipancung. Nyai Pradah tertunduk keluh, lalu memandang suaminya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tatap matanya sendu dan sayu. Nampak air mata mengembang di pelupuk matanya. Hidungnya kembang kempis, bibirnya meliuk-liuk. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya pada suaminya, karena ia tahu persis apa yang telah terjadi pada anaknya. Aku tidak suka kau pandang seperti itu. Perempuan tidak boleh memandang suaminya seperti itu, Nyai. Aku ngeri mendengar kata-katamu, Kakang. Apakah aku salah? Kau tentu tahu kisah para nabi atau kisah-kisah lama dalam sejarah. Apabila seorang istri tidak setia, selingkuh dan nyeleweng, dia patut dihukum mati. Apakah hal itu terjadi pada anak kita? Seperti yang pernah terjadi dan diungkapkan beberapa waktu yang lalu. Apakah benar, Nini? Nini anak kita nyeleweng pada laki-laki lain. Begitu, Nyai? Tidak, bukan. Kalau tidak, mengapa kau sedih, Nyai? Tidak perlu, bukan? Untuk apa memikirkan keluarga lain, sementara yang kau pikirkan sudah sejahtera, sudah bahagia, kecukupan, harta kekayaan, pakaian, makan, mereka sudah cukup, melebihi kita, Nyai. Kau tidak perlu bersedih dengan masalah seperti ini. Tidak sedih bagaimana? Kita hanya manusia lumrah, Kakang. Aku tak bisa tak memikirkan buah rahimku. Apa yang perlu kau pikirkan? Lebih baik kau membersihkan gabah atau goreng kopi di belakang daripada memikirkan yang tidak karuan. Aku tidak main-main, Kakang. Aku memikirkan anak kita. Tolong, aku butuh pertimbanganmu. Aku tidak butuh amarahmu, Kakang. Bicaralah yang tenang. Kau jangan membuat sakit hatiku. Nah, iya toh, seperti itu toh akibatnya. Menyalahkan aku? Dasar perempuan, susah. Terus terang, aku tidak suka kau memperbesar persoalan anakmu. Dia sudah punya keluarga sendiri. Dia punya rumah tangga sendiri yang harus dikelolanya. Kita tidak boleh ikut campurnya. Aku tahu itu, Ki. Tapi bukankah ia anak kita? Kalau menghadapi persoalan seorang diri tanpa suami dan anak di dekatnya, lalu apa yang harus dilakukannya? Dia sama Mbak Yu juga kurang cocok. Sama Kakang Mulung tak mungkin ia menyampaikan unek-unek hatinya. Kita harus membantunya, harus. Sekali lagi, Nyai, kau jangan memaksakan diri. Jangan. Nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman. Salah paham bagaimana? Ini kan urusan anak kita. Apa yang kau anggap baik bagi dirimu sendiri belum tentu baik bagi orang lain. Ingat ini, Nyai. Jangan melakukan kesalahan besar lagi. Kalau anakmu memang benar-benar sudah menyeleweng pada laki-laki lain, nah, kau akan kena getahnya. Kita akan kena kotoran. Bagaimanapun juga, Nini adalah anak kita, Kakang. Kalau kita biarkan ia menghadapi persoalan seorang diri tanpa ada yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepadanya, lalu kepada siapa ia mengadu? Pada siapa? Kita ini orang tuanya. Aku ibunya dan kau bapaknya. Tidak salah kan apabila mengulurkan tangan untuk memberikan jalan keluar? Kita bukannya memberikan jalan keluar, Nyai, tapi akan menimbulkan persoalan baru.
Kita tidak bijak apabila menyelesaikan persoalan, tetapi muncul persoalan lain. Inilah yang akan kita hadapi, Nyai. Berkali-kali aku telah mengingatkan anakmu, jangan meladeni laki-laki lain selagi suamimu bertugas. Bukankah kau juga mengingatkannya? Kau juga sudah menasihatinya. Hah? Aku paling benci kalau melihat perempuan suka nyeleweng. Enak saja kau bicara. Aku tidak bisa kau bohongi, Nyai. Aku bisa melihat persoalan yang tergantung di kedua bola matamu. Kau tidak bisa berdusta padaku. Kau membela anakmu, bukan? Jangan. Kalau aku saat itu boleh menemui Kolo Cokro, tentu saja persoalannya sudah selesai. Kakang. Sekarang kau mau bilang apa? Hah? Aku yakin persoalan ini ada sangkut pautnya dengan laki-laki itu. Aku sudah tahu, Nyai. Kau tidak perlu menutup-nutupi anakmu di depan mataku. Itu saja. Tega sekali kau menuduh anakmu berlaku selingkuh. Ini bukan menuduh lagi, Nyai. Ini bukan menuduh lagi. Aku sudah tahu persis duduk permasalahan yang dihadapi ini. Kau harus terima kenyataan ini. Jangan merasa karena kau sering diajak berbincang-bincang anakmu, maka aku tidak tahu. Aku masih punya mata dan telinga. Aku masih punya tangan dan kaki, Nyai. Apa yang kau tahu tentang anak kita, Kakang? Anakmu telah nyeleweng dengan laki-laki lain. Dia telah tidur dengan Kolo Cokro dan akhirnya mengandung dan melahirkan Prihatin. Kakang. Sekarang kau mau bicara apa? Mau menyangkal kenyataan yang ada di depan mata kita? Itu jelas tidak mungkin. Kau Nyai. menuduh anakmu serong dan berlaku selingkuh. Sekali lagi ku katakan kepadamu, aku bukan hanya menuduh, tetapi aku sudah tahu persis permasalahannya. Sehingga kau tidak perlu menutup-nutupi apa yang dihadapi ini. Kau ini. Tapi persoalannya bukan begitu, Kakang. Persoalan apa? Kau paling akan menjawab bahwa anakmu itu telah diperkosa dan disihir sehingga ia tidak melakukan apa-apa dan ia tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri. Itu mustahil, Nyai. Kau benar-benar tidak percaya pada anakmu sendiri, Kakang. Semula aku masih percaya dan aku bisa memegang. Aku pun tahu bagaimana sifat dan tingkah laku anakku. Kau pun tahu persis siapa itu Nini. Tetapi setelah aku melihat kekurang ajarannya, ia melanggar norma-norma dan tata susila sebagai ibu rumah tangga. Baik itu diperkosa atau disihir, tetapi kenyataannya dia memang berlaku selingkuh. Kakang, kau jangan begitu. Aku akan tetap teguh pada pendirianku. Lalu untuk apa ia meninggalkan suaminya kerja di Mataram, pulang ke Karanganyar? Untuk apa? Dia kangen pada Sukmo. Dan Sukmo tidak ada di rumah. Mengapa dia tidak segera balik ke Mataram? Kau sendiri tahu, Kakang. Cucumu tidak pernah tinggal di rumah. Berulang kali ia mencarinya ke sini, ke sana, kemari. Kau tidak menghargai jerih payah anakmu sendiri. Bagaimana aku tidak menghargainya? Aku menghargainya. Tetapi kenyataan seperti ini membuat hatiku ikut kecut, Nyai. Anak kita jelas bersalah. Titik. Jangan kau bela. Dengarlah aku, Kakang. Aku tidak mau mendengarkan pendapatmu lagi. Kalau hanya ingin membela dan membaik-baikan orang yang bersalah. Kau belum tahu kenyataan yang terjadi, Kakang. Aku tahu. Aku cukup mengerti. Kenapa tidak tahu? Semua orang sudah mengerti apa yang dihadapi anak kita. Dan kita ikut malu, Nyai. Kau akan tetap mempertahankan kesalahanmu? Akan tetap bertahan dan menutupi anakmu? Kita tidak boleh menutupi kesalahan, Nyai. Jangan sekali-kali mengubur bangkai.
Sedalam-dalamnya kau mengubur bangkai, maka baunya akan tercium juga, Nyai. Ya, ungkapan itu benar. Tetapi tidak berlaku buat anak kita. Anak kita, anak kita, anak kita. Siapapun orangnya, kalau bersalah tidak boleh kita bela, Nyai. Dengarkan aku. Aku ini suamimu, Nyai. Aku ini suamimu. Aku ini lakimu. Aku sudah tahu persoalan anak kita. Kok tidak perlu mengulanginya lagi, Nyai? Tapi kau belum tahu apa sebetulnya yang terjadi, Kakang. Hanya kau yang bilang begitu. Aku tahu. Kalau tahu, coba. Apa yang dirasakan anak kita? Apa yang dirasakan ini? Anak kita tidak pernah merasa tidur dengan Kolo Cokro. Dia juga tidak pernah merasa diperkosa oleh Kolo Cokro. Dia tidak mengetahui itu semua. Tetapi tahu-tahu ia hamil. Hah? Begitu? Anak kecil pun tidak bisa dibohongi tentang masalah ini, Nyai. Setiap orang yang hamil pasti ada sebab dan akibatnya. Kalau ia tidak kawin, juga tidak akan hamil. Kau jangan menutup-nutupinya lagi. Aku tidak suka itu. Biarlah kesalahan dan dosa itu ditanggungnya sendiri. Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Tidak setuju? Ya terserah. Itu pendapatku. Kau pun berhak memiliki pendapat sendiri, Nyai. Tapi kita harus meluruskan. Kita harus menjernihkan persoalan ini. Bertahun-tahun suaminya tidak pulang. Bertahun-tahun anaknya tidak pulang. Cucu kita tidak pulang. Kau tahu di mana Sukmo? Kau tahu? Jika mereka ada di dekatku, ya mereka itu milikku. Tetapi kalau mereka sudah pergi dariku, ya sudah milik orang lain. Aku tidak tahu. Orang yang dewasa harus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa menimbulkan persoalan baru. Itu. Kalau Wari tidak mau pulang dan Sukmo juga tidak mau menemui ibunya, itu jelas anak kita lah yang salah. Berkali-kali aku menasihatinya, berkali-kali aku berpesan kepadanya, tetapi tidak pernah didengarnya. Ya sudah. Untuk apa aku bicara? Hah? Untuk apa aku membuang-buang tenaga dan pikiranku kalau tidak digubris? Aku ini orang tua dianggap sebagai patung, dianggap sebagai tunggak. Aku tidak bisa. Aku tak mau bicara lagi. Aku tak mau bicara panjang lebar lagi. Sudah, uruslah sana sendiri. Aku tidak mau tahu. Kakang. Ki Pradah memalingkan wajahnya, lalu dia menyulut rokok yang dilinting sendiri dari kelopot. Kelopot adalah kelopak jagung yang telah direbus dan dibuat untuk pembungkus tembakau. Nyai Pradah makin sedih karena hati suaminya kaku sekali. Mau kemana, Kakang? Tidak perlu memikirkan aku, Nyai. Kau jangan begitu, toh. Kalau kau tak mau memberikan pemikiran padaku, sama halnya kau mencampakkan aku. Ya, untuk apa aku bicara bila tidak didengarkan? Jangan begitu. Jangan begitu. Kita ini sudah tua. Mengapa mesti marah? Terus terang, aku juga tidak setuju dan aku tidak membenarkan anak kita. Aku sudah menyalahkannya. Tapi kita harus mencari jalan keluar untuknya, untuk mereka. Kalau mereka baik, kita ikut menjadi baik. Tapi kalau kita buruk, semuanya pun akan ikut buruk, Kakang. Ia telah mencoreng-moreng mukanya sendiri. Ia telah mencoreng-moreng muka kita. Kita yang sudah tua, lebih baik diam. Diam. Dan orang yang diam bukan tidak tahu apa-apa. Justru dengan sifat yang diam, ia telah mendapatkan semuanya. Ia telah memenangkan semuanya. Ia telah mengetahui semuanya. Untuk masalah anak kita, tidak bisa kita diamkan, Kakang. Itu menurutmu, karena kau beranggapan pada falsafah kuno. Kau mau ikut campur dengan masalah-masalah anak muda pada keluarga orang lain. Itu tidak pantas.
Sebagai orang tua yang baik, dia harus memberikan kesempatan pada anak-anaknya. Dan apakah aku salah apabila membiarkan anak-anakku memilih pemikiran sendiri dan jalan berpikir sendiri untuk menyelesaikan segala-galanya sendiri? Tapi kita butuh memberikan pertimbangan kepadanya, Kakang. Kau jangan lepas begitu saja. Sejak kita mengizinkan anak kita dipinang orang lain, sejak kita mengizinkan anak kita dilamar orang, sebetulnya kita sudah tidak punya hak apa-apa. Seperti kau dulu setelah kulamar, maka kau sepenuhnya menjadi milikku karena kau ikut aku menjadi istriku. Dan aku senang karena kau menjadi istri yang setia, yang jujur, dan bisa ku percaya dan bisa ku ajak membangun rumah tangga. Kau bisa ku ajak hidup rumah tangga dengan damai dan bahagia. Dan apabila sekarang ini anak kita menempuh jalan yang berbeda, artinya ia telah memilih jalannya sendiri. Dan kita tidak bisa menghalang-halanginya, Nyai. Lalu bagaimana jika ia terus ditinggalkan suaminya dan hidup sendiri di antara mertuanya? Jika kau yang mengalami seperti itu, bagaimana perasaanmu, Kakang? Aku tidak pernah mengalami hal semacam itu. Karena aku bukanlah orang yang bodoh. Sebodoh-bodohnya Prada, ia tidak akan membiarkan dirinya tercebur dalam lumpur yang menenggelamkan dirinya. Ingat-ingat itu. Kalau aku melakukan kebodohan, tentu saja aku tidak menjadi suamimu dan kau tidak menjadi istriku. Sudahlah, ku minta kau jangan merepotkan diri dengan urusan ini, Ware. Sudah sana, istirahat. Aku tidak suka kau bermuram durja seperti itu. Hanya gara-gara persoalan anakmu. Persoalan yang dibuatnya sendiri. Nyai Pradah akhirnya hanya bisa menangis. Dia tidak bisa berbicara apa-apa menghadapi suaminya yang teguh pada pendiriannya. Nyai Pradah lalu meninggalkan suaminya dan masuk ke dalam biliknya. Sementara itu, Nini Warih yang tinggal di antara kedua mertuanya hanya bisa berdiam diri sambil mengasuh putrinya, buah rahim yang ia lahirkan akibat perbuatan Kala Cokro. Prihatin, benarkah kau anak Kala Cokro? Benarkah, Dok? Tetapi ibu tidak pernah melakukan itu dengan kesadaran, akal dan pikiran ibumu. Tidak, Dok. Tapi kau anakku yang cantik. Mengapa persoalan ini kita hadapi, Dok? Keterlaluan ibu. Ibumu ini memang keterlaluan. Mengapa tidak bisa menjaga diri? Mengapa ibu sampai begini? Tetapi, Dok, sungguh ibu tidak tahu apa yang telah terjadi. Oh, prihatin anakku. Tenanglah, Ger. Tenanglah, Dok. Jangan menangis. Jangan menangis, anakku. Aku ingin kau cepat besar. Anakku prihatin. Lama Kakang Sukmo tidak pulang. Ayahmu tidak kembali. Mereka melupakan kita, Dok. Mereka melupakan kita. Ada apa, Dok? Ada apa? Ada apa dengan anakmu? Oh, cucuku yang manis, cucuku yang cantik. Hah? Mengapa kau menangis? Hah? Ada apa? Kok tangis-tangisan seperti ini? Prihatin. Ikut kakek yuk. Hah? Ikut kakek. Ayo sini. Biarkan sini nih. Biarkan anakmu ku gendong. Biarlah ku gendong cucuku ini. Hah? Wah, aku kangen sekali diompoli.
Wah, prihatin, tang ding dung, prihatin. Dulu kalau ku gendong Kakangmu Sukmo, dia pasti diam karena membaui keringat kakekmu. Kini sekarang kau ada di gendongan kakek, tang ting plak ting plung, tang ting plak ting tak ting plung. Nah, kalau gede mau jadi apa? Kalau gede jadi apa? Tang ting tak ting tang ting plung. Tang ting tak ting tang. Ya, ikut kakek ya. Ini nih, biar cucuku ku bawa jalan-jalan. Kau istirahat, jangan menangis. Tidak boleh kau ngomong bocah kecil dengan derai air mata seperti itu. Tidak boleh. Kau harus tenang, agar anakmu juga ikut tenang. Kalau kau menangis, ya anakmu juga ikut menangis. Cep, prihatin, cep. Ikut kakek yuk, cup. Tang ting tak ting tak ding, tang ting tak tung tak tung. Ki Wulung akhirnya membawa Prihatin, bocah kecil itu, meninggalkan ibunya. Nini Warih nampak sedih sekali, namun dia menahan tawa. Dia hanya bisa tersenyum seraya menyeka air matanya. Dia senang sekali mendapat penghiburan dari Ki Wulung yang begitu sayang padanya. Baru saja ia hendak beranjak dari tempat pembaringan putrinya, masuklah Nyai Wulung menemuinya. Seharusnya kau tidak menangis, Nini. Aku mendengar percakapanmu dengan anakmu. Nenek mendengarnya. Iya. Nenek mendengarnya. Dan nenek kurang suka apabila kau mengungkit-ungkit suamimu dan anakmu Sukmo. Mereka toh di Mataram. Tidak mungkin pergi kemana-mana. Karena Warih dipercayakan Jeng Sinuwun dengan baik. Demikian pula dengan Sukmo. Aku yakin ia sudah menjadi pendekar yang pilih tanding. Ia telah menjadi orang yang bisa menjaga diri. Tapi Nek, mereka lama sekali tidak pulang. Mereka melupakan aku. Segala sesuatu ada sebab dan akibatnya, Nini. Berulang kali aku menasehatimu agar tidak meladeni pria lain selama suamimu pergi bertugas di luar kota. Dan sekarang kau baru bisa merasakan akibat dari kesalahanmu. Maafkan aku, Nek. Bagiku memang tidak ada artinya, Nini. Yang menanggung beban adalah kau sendiri. Yang menanggung noda pertama-tama tentu dirimu sendiri. Walaupun akhirnya orang tua seperti aku dan kakek mau tidak mau ya keserempet-serempet. Semuanya sudah terlanjur, Nek. Saya tak mungkin menarik lagi. Untuk itulah, kalau sudah terlanjur, artinya kau perlu memperbaikinya. Apakah kau merasa kurang kuperhatikan selama ditinggal suamimu? Begitu saja, Nini. Waktu kuperingatkan pertama kali, saat kulihat Kolo Cokro menghampirimu, kau nampak sakit hati. Akibatnya, kau rasakan sendiri. Suamimu marah, anakmu tidak mau pulang, dan kau melahirkan orok perempuan hasil hubungan gelapmu. Nek, sudahlah, Nek. Aku mohon, jangan kau ulangi itu lagi. Bagaimana tidak kuulangi? Karena kau sendiri selalu mengulangi, selalu mengungkit-ungkitnya lagi. Di sini semuanya mendengarkan pembicaraan kita, Nini.
Karena kau selalu ngomong sendiri di dalam bilikmu, maka kadangkala pun ada tetangga yang mendengarkan suaramu. Banyak tetangga yang mengerti permasalahan dan persoalanmu. Nah, jadi orang itu harus hati-hati. Apalagi kita ini makhluk perempuan. Perempuan itu berat tanggungannya. Perempuan itu menanggung beban yang luar biasa. Kalau laki-laki sih mereka tidak mau. Mau enaknya, gak mau susahnya. Yaitu laki-laki. Aku sudah tahu itu. Kuakui aku bersalah, Nek. Walaupun semua itu di luar kesengajaanku, di luar batas kesadaranku. Sengaja atau tidak, tahu atau tidak tahu, semua itu menimbulkan persoalan yang sama, menimbulkan kesedihan, menimbulkan kesusahan, menimbulkan persoalan-persoalan baru yang melibatkan banyak orang. Nenek marah padaku. Loh. Bukannya marah, Nini. Aku tidak marah. Aku hanya memperingatkan lagi kepadamu. Memang kau tak perlu mengungkit-ungkit lagi masa lalumu. Apabila kau tetap merasa tidak bersalah, itu kan juga tidak apa-apa. Tak apa-apa, tidak apa-apa, Nini. Akan kutanggung semua salah dan dosaku, Nek. Sekalipun apa yang kualami ini adalah kepedihan dan keperihan hatiku. Tentu itu. Kau akan sedih selama-lamanya, selama kau mengingat-ingatnya. Piring retak itu tidak bisa disambung lagi, Nini. Sekalipun bisa disambung, ya hasilnya tidak sebagus yang dahulu. Atau kursi yang patah berantakan tidak bisa kembali sebagus seperti semula, sekalipun kita perbaiki. Nah, demikian pula dengan kehidupan ini, Nini. Jadi kau tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, karena akan menyakiti hati sendiri. Aku berusaha untuk melupakannya, Nek. Tetapi berat sekali. Kalau aku sedang sendirian, maka perasaan bersalah dan berdosa itu menyusup dalam hati dan pikiranku. Tentu, itu sudah tentu. Lawang orang yang salah itu tentu akan tetap merasa bersalah apabila mengingat kesalahannya. Kesalahan itu susah diperbaiki. Terus terang saja, Nenek ikut kecewa, Nini. Karena peristiwa ini sudah lama sekali. Kalau Kakang Wari dan Sukmo tidak pulang-pulang, apakah nenek dan kakek masih mau menganggap diriku sebagai menantu? Nenek memendam perasaan itu. Tetapi aku mencoba menahan diri agar mendapat kesempatan yang lebih tepat untuk bicara masalah ini kepadamu. Tetapi berkali-kali setiap kau bersama prihatin anakmu, kau bicara panjang lebar. Mana dia tahu kau tidak mau membuka persoalan itu pada nenek, tidak mau merembuk dengan baik. Ya akibatnya seperti itu. Kau akan menanggung penderitaan yang semakin berat. Kau nampaknya melihat diriku pada sosok negatif, mengingatkan salah, menasehatimu. Kau nilai aku marah kepadamu. Itu kurang tepat. Aku memang salah, Nek. Iya. Tahu. Semua tahu. Salah atau tidak, semua telah terjadi. Yang nenek inginkan itu kau sedikit terbuka pada nenek. Kau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sekalipun kau anak mantu, tetapi aku bertanggung jawab penuh atas keberadaanmu di sini, Nini.
Maafkan aku, Nek. Sejak dulu sudah kumaafkan. Aku tidak pernah tidak memaafkan. Selalu kumaafkan. Ya, orang yang salah tentu perlu dimaafkan. Itu nenek. Nenek kan pemaaf. Tapi hati perempuan tentu saja akan merasa berat. Demikian pula suamimu itu. Dia pasti sakit hati. Sakit hati kepadamu. Warih itu perasaannya halus. Halus sekali. Kalau ada apa-apa sejak kecil, dia hanya diam. Diam. Maafkan aku, Nek. Aku membuat kecewa nenek dan kakek. Aku membuat kecewa semua orang yang mencintaiku. Orang lain itu tidak perlu. Kau justru membuat kecewa dirimu sendiri. Nenek, kakek, Sukmo atau Warih, atau barangkali kedua orang tuamu. Itu tidak perlu kau pikirkan. Sekarang yang menjadi masalah tentu dirimu sendiri. Salahmu itu harus diperbaiki dengan baik. Tetapi sekali lagi, barang yang retak tak bisa disambung dengan baik sebagus sedia kala. Tidak mungkin. Kalau kau mendengarkan nasihat nenek, aku yakin tidak seperti ini. Tidak selalu murung dan sedih. Nah, sekarang, karena bagaimanapun juga, kau sudah mempunyai 2 anak. Tidak perlu memikirkan macam-macam. Kau tidak boleh pergi dari sini. Aku tak akan pergi kemana-mana, Nek. Ya, itu betul. Karena kau menjadi tanggunganku, tanggungan kami. Aku sedih sekali ketika kemarin kau bilang pada ibumu, pada simpokmu, kau ingin pulang dengannya. Itu salah. Kau jangan membuat kesalahan lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau Kakang Warih dan Sukmo tidak pulang-pulang, apakah nenek dan kakek masih juga mau menganggap diriku sebagai menantu? Bagaimana aku harus menjawab pertanyaanmu? Bagaimanapun juga, kau menjadi tanggungan kami, Nini. Jangan punya pikiran macam-macam. Kalau suamimu sudah tidak mau dengan kamu, tentu saja kamu diceraikan. Itulah yang kutakutkan, Nek. Diceraikan atau tidak, apa bedanya? Aku tidak diceraikan, tetapi dibiarkan begitu saja. Sama halnya dengan diceraikan, Nek. Itu anggapanmu. Itu anggapanmu, Nini. Aku yakin suamimu tidak punya pikiran seperti itu. Kau harus menghargai kekecewaannya, kehancuran hatinya, karena kau tidak bisa memegang apa yang diinginkannya, apa yang dipesankan kepadamu. Ya, namanya saja kecewa. Biarkan saja. Biarkan saja. Kau sendiri yang harus membenahi dirimu sendiri dengan apa yang terbaik dalam hidup ini. Tapi aku salah, Nek. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sekalipun aku melakukan kebaikan, mana Kakang Warih tahu, mana Sukmo mengerti. Kan ada aku. Kalau kau merasa bersalah, itu namanya sehat. Dengan kesalahan yang kau ketahui, akan mengajakmu pada langkah-langkah pasti yang lebih bijaksana. Terus terang, aku ikut prihatin dengan semua ini. Nek, seandainya prihatin kuberikan pada orang lain, apakah kau setuju? Apa Nini? Kau ini bagaimana? Walah, aduh Gusti Jagat Dewa Batara, apa yang ada di dalam benakmu itu, ha? Apa? Menyerahkan anakmu pada orang lain itu bagaimana? Katakan apa yang baik kulakukan, Nek.
Nini Warih benar-benar terpuruk dalam kesalahan. Kesalahan panjang yang menggores-gores hati dan batinnya. Kini dia tak mampu berkata-kata selain terisak-isak dan menangis pilu di depan ibu mertuanya. Nyai Wulung pun membisu, tatap matanya kosong, bibirnya nampak meliuk-liuk, hidungnya kembang kempis, entah marah atau menangis. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.